Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kabar kalian selalu senantiasa sehat, bersemangat, dan tetap optimis dalam belajar, meskipun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Asti di ruang siar guru. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang indera pendengaran. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 1 tema 1. Baik anak-anak, sudah siap kalian belajar? Tolong kalian siapkan buku tulis dan juga alat tulis yang kamu perlukan untuk mencatat materi-materi yang penting ya. Baik, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Tujuan belajar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kalian memahami bagian-bagian dari indera pendengaran. Dan yang kedua, yaitu kalian memahami apa fungsi bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, yaitu kamu bisa memahami bagaimana cara kerja indera pendengar tersebut. Sudah siap ya, Nak? Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan suatu musik? Nah, musik membuat hati kita terasa senang, bahagia, dan lebih bersemangat. Lalu, pernahkah kalian berpikir, kenapa berbagai suara dari lingkungan itu bisa kita dengar? Bagaimana prosesnya? Nah, pasti anak-anak penasaran. Oleh karena itu, simak pembahasan ini sampai selesai ya. Oke, sebagai manusia kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Salah satunya adalah indera pendengar. Nah, apa saja fungsi dari indera pendengar tersebut? Kemudian bagian-bagiannya apa saja? Kemudian fungsinya apa? Dan bagaimana prosesnya? Akan kita pelajari lebih dalam dan lebih jelas supaya kalian lebih memahaminya. Manusia memiliki telinga di kanan dan di kiri. Nah, fungsinya ini adalah sebagai indera pendengar. Tidak semua suara yang berasal dari lingkungan bisa terdengar oleh manusia. Nah, frekuensi suara yang bisa didengar oleh manusia itu berada di kisaran antara 20 sampai 20 ribu Hz. Selanjutnya, telinga kita terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah bagian luar, yang kedua adalah bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian dalam. Nah, apa saja bagian-bagian tersebut? Kemudian fungsinya apa? Mari kita simak lebih lanjut lagi. Telinga bagian luar ini merupakan bagian telinga yang terlihat dari luar. Terdiri dari yang pertama adalah daun telinga. Yang kedua yaitu lubang telinga. Dan yang ketiga adalah saluran telinga atau sering disebut liang telinga. Atau bisa juga disebut saluran pendengaran. Baik, sampai di sini dulu. Bu Asti ulangi ya. Jadi telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran atau saluran telinga. Nah, fungsinya apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oke, pasti kalian sudah tahu ya dari penjelasan Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Mari kita perdalam lagi. Nah, tadi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Daun telinga ini merupakan bagian luar telinga yang terdiri dari tulang rawan, sehingga mudah ditekuk. Fungsinya sama halnya seperti parabola. Pernah ya melihat parabola? Parabola itu berbentuk cekung. Fungsinya untuk menangkap dan mengumpulkan sinyal. Sedangkan daun telinga fungsinya untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi yang berasal dari lingkungan supaya lebih fokus. Selain daun telinga, ada juga lubang telinga. Nah, lubang telinga ini merupakan tempat masuknya gelombang bunyi atau bunyi ke liang
telinga atau saluran telinga atau saluran pendengaran. Telinga bagian luar yang ketiga yaitu liang telinga atau sering disebut saluran pendengaran. Fungsinya untuk meneruskan rangsang bunyi yang berasal dari daun telinga, lubang telinga untuk diteruskan ke telinga bagian yang lebih dalam. Nah, di liang telinga ini terdiri dari rambut halus, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Nah, ketiga bagian ini menghasilkan suatu serumen yang merupakan lemak berwarna kecoklatan. Ternyata ada fungsinya loh nak. Apa fungsinya? Nah, fungsinya untuk menangkap debu yang masuk ke telinga. Kemudian mencegah terjadinya infeksi. Oke, untuk fungsi bagian luar ini sudah dipahami ya nak? Boleh kalian catat untuk hal-hal yang penting yang belum kamu pahami. Berikutnya kita akan belajar tentang telinga bagian tengah. Oke, telinga bagian tengah terdiri dari apa saja? Nah, tadi saluran telinga tadi pada ujungnya itu terdapat suatu membran yang tipis dan fleksibel ya. Nah, ketika gelombang bunyi itu masuk, maka gendang telinga tersebut akan bergetar. Selanjutnya, getaran itu akan diteruskan ke tulang pendengaran atau ossicle. Tulang pendengaran itu terdiri dari 3. Yang pertama, tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Next, bagian berikutnya di bagian tengah ini juga terdapat namanya saluran eustachius. Saluran eustachius ini merupakan penghubung antara telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Anak-anak, apa fungsi bagian-bagian tersebut? Tentu kalian penasaran. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah gendang telinga. Fungsinya untuk tadi mengubah gelombang bunyi itu menjadi getaran. Selanjutnya getaran akan diteruskan ke 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran tadi apa saja? Yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini bekerja sebagaimana tuas. Nah, fungsinya untuk memperkuat getaran yang dihasilkan dari membran timpani atau gendang telinga. Dan selanjutnya getaran itu akan diteruskan ke saluran telinga yang lebih dalam. Saluran eustachius ini menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Nah, fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara di telinga bagian tengah dengan telinga bagian luar. Nah, pernahkah anak-anak mendengarkan suatu bunyi yang sangat keras seperti petir? Nah, ternyata ketika kita mendengarkan bunyi yang sangat keras, justru sebaiknya mulut kalian terbuka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara di dalam telinga dengan di luar telinga, supaya melindungi gendang telinga kita tidak pecah. Oke anak-anak, fungsi dari telinga bagian tengah ini bisa dipahami ya. Tadi ada gendang telinga atau membran timpani, ada 3 tulang pendengaran, ada juga saluran eustachius. Berikutnya kita akan belajar tentang telinga bagian dalam. Apa saja bagian-bagian dari telinga bagian dalam ini? Telinga bagian dalam terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Jangan sampai salah menyebutnya ya. Saluran setengah lingkaran. Yang kedua yaitu koklea. Nah, dilihat dari bentuknya ini seperti rumah siput, maka sering disebut sebagai rumah siput. Kemudian yang ketiga yaitu saraf pendengaran. Nah, fungsinya apa saja? Yuk kita cek apa fungsi masing-masing bagian tersebut. Nah, tadi telinga bagian dalam ada 3 ya. Apa saja nak?
saluran setengah lingkaran. Yang kedua koklea atau rumah siput. Yang ketiga adalah saraf pendengaran. Apa fungsinya? Yuk kita simak ya. Yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini sering disebut juga organ of balance atau organ keseimbangan. Jadi fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu koklea atau rumah siput. Fungsinya apa, Nak? Fungsinya mengubah getaran yang tadi berasal dari gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, kemudian sampai ke koklea. Getaran tersebut diubah menjadi impuls. Impuls listrik yang akan dikirimkan ke sistem saraf pusat yaitu otak. Melalui apa? Ini, melalui saraf pendengaran. Jadi saraf pendengaran ini fungsinya yaitu menyalurkan impuls dari koklea ke otak. Untuk apa? Untuk diterjemahkan sehingga kita mengerti suara yang kita dengar. Apakah itu suara musik, suara kicauan burung, atau suara apa saja yang bisa kamu dengar. Itu tadi anak-anakku, bagian-bagian telinga mulai dari bagian luar, bagian tengah, bagian dalam, berikut fungsi-fungsinya. Silakan nanti kalau kalian kurang jelas, bisa kalian catat lagi, bisa kalian ulang lagi videonya ya. Oke, berikutnya. Pernahkah anak-anak berpikir bagaimana proses suara yang kita dengar itu kok bisa kita terjemahkan? Oh, itu suara burung, oh suara bapak atau ibu. Nah, ada prosesnya. Anak-anak, Bu Asti punya video untuk kalian simak tentang proses terdengarnya suara sampai diterjemahkan oleh otak. Nah, apa itu videonya? Mari kita simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Anak-anak, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan ya, bagian-bagian telinga mulai dari bagian telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, beserta fungsinya masing-masing. Nah, yuk kita simak bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara sampai kita bisa mengerti suara tersebut. Yang pertama dimulai dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang berasal dari lingkungan itu akan ditangkap oleh yang namanya apa anak-anak? Ya, daun telinga. Nah, daun telinga ini fungsinya tadi untuk menangkap gelombang bunyi dan meneruskannya ke telinga bagian tengah. Melalui apa? Ini, melalui lubang dan saluran telinga. Gelombang bunyi dari lubang telinga dan saluran telinga akan diteruskan ke gendang telinga.
atau membran timpani. Nah, di gendang telinga ini gelombang bunyi tersebut akan diubah menjadi getaran oleh gendang telinga. Selanjutnya, getaran yang dihasilkan dari gendang telinga akan diteruskan ke tulang pendengaran. Apa saja tadi tulang pendengaran itu? Ada 3 ya. 1 namanya tulang martil. Yang kedua namanya tulang landasan. Dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Nah, tulang-tulang pendengaran ini fungsinya untuk memperkuat getaran yang dihasilkan dari gendang telinga, kemudian diteruskan kemana? Nah ini, diteruskan ke koklea atau rumah siput. Nah, di dalam rumah siput ini terdapat suatu cairan dan sel-sel rambut yang halus. Nah, ketika getaran itu mencapai ke koklea, cairan yang ada di dalam koklea itu akan mengalir. Nah, aliran dari cairan tersebut akan menggerakkan sel-sel rambut halus. Nah, sel-sel rambut halus ini akan mengubah getaran menjadi impuls listrik yang kemudian akan disalurkan ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini akan meneruskan impuls listrik yang dihasilkan sel-sel rambut halus yang ada di dalam koklea diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Di dalam otak, suara tersebut akan diterjemahkan menjadi suara yang bisa kita mengerti. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Bu Asti tadi? Semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian ada tugas yang akan Ibu berikan untuk mengevaluasi pemahaman kamu. Yang pertama yaitu buatlah tabel tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua yaitu buatlah diagram alur tentang proses cara kerja indera pendengar. Anak-anakku, kalian bisa meminta ayah, ibu, atau bapak ibu guru kamu di sekolah masing-masing untuk melihat hasil pekerjaan kalian, apakah sudah benar atau belum. Anak-anak, tak terasa materi yang kita sampaikan tadi sudah selesai. Ibu berharap dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kamu, memperjelas materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya di masa pandemi ini, jangan lupa ya nak, tetap menjaga kesehatan tubuh supaya sehat dan kuat. Kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian memakai masker apabila kamu bepergian keluar. Dan ingat, selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, ingat ya nak, kalau menonton YouTube tidak boleh sendirian, harus didampingi oleh orang tua kalian. Atau tunggu Bapak Ibu guru hadir di ruang siar guru. Jangan lupa like, subscribe, dan share ruang siar guru ini ke teman-teman kamu ya, supaya kita bisa belajar banyak ilmu pengetahuan di sini. Semoga bermanfaat. Bu Asti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.